Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nongki, ngobrolingan anak farmasi. Saya Nova Elsa, kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Edi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, thank you so much for giving me time, Nova Elsa. Oke. Baik, kali ini kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman Pak Edi ya sebagai guru bahasa Inggris di SMK Farmasi Muhammadiyah Tanjung Raya. Pak, saya dengar sebelumnya Bapak itu bukan guru bahasa Inggris. Bagaimana Bapak bisa menjadi guru dalam sekolah SMK Farmasi Muhammadiyah Tanjung Raya? Ya, Alhamdulillah, Ananda Nova Elsa ya. Ini merupakan waktu yang sangat baik, apalagi sekarang di bulan puasa ya. Hopefully that we are better ya. So today all of you are fasting, right? Ya. Ya sebenarnya latar belakang saya ini memang awalnya itu guru bahasa Inggris gitu kan. Tapi after graduating from job at some companies, jadi katakanlah gini, Nova. Sebelum saya menjadi guru, ya saya itu pernah bekerja di salah satu perusahaan gitu kan, terutama perusahaan di dunia farmasi itu kan, sebagai detail di Provinsi Bengkulu, ya. Tapi tidak begitu lama, Ananda Nova. Bengkulu? Iya, Bengkulu ya. So Bengkulu is part of our South Sumatra, of Sumatra Island, right? Ya, jadi Bengkulu itu merupakan provinsi ya yang ada di Sumatera bagian selatan gitu kan. Nah, waktunya tidak terlalu lama ya. Sejak itu kan saya itu sering ya katakanlah ya dikejar-kejar waktu lah kan. So it's very hard, it's very difficult to get a time for being a detail ya. Sometimes for at night, at midnight, wow it's so tired. Kadang-kadang saya tuh merasa capek, merasa lelah ya, tidak mengenal waktu itu. Nah sejak itu kan seiring berjalannya waktu ya saya mengundurkan diri. I try to resign of my job ya. So setelah itu jadi guru? Ya setelah itu saya belum juga menjadi guru, tapi saya pernah melamar di salah satu perusahaan di PT Hindoli. PT Hindoli di bagian perkebunan. Tetapi saat itu saya karena ada latar belakang bahasa Inggris ya pernah menjadi guide gitu kan. So at the time I would be a guide, yeah, and I want to be a translator, yeah, so something that for factory, yeah, and then there are many words of something of foreign language. Jadi sejak itu kan saya itu berusaha lah untuk memberikan memberikan motivasi bagi saya sendiri gitu kan, karena bahasa Inggris itu sangat penting di dalam segala aspek, terutama di Pak. Apa sih peran penting dalam farmasi itu? Maksudnya bahasa Inggris gitu? Oh iya. Bahasa Inggris itu kan sepertinya berperan penting dalam farmasi itu. Bisa dijelaskan Pak? Iya. Alhamdulillah ya bahasa Inggris itu memang sangat penting ya di segala aspek ya, terutama itu di dunia farmasi. Ya, that's right ya. You are a student of Vocational High School of Pharmacy Department of Muhammadiyah Tanjung Raja. Of course, it's very important ya to face your bright future. Jadi tentunya itu sangat penting bagi pelajar semuanya ya, terutama yang kita alhamdulillah ini tahun pertama ya untuk meluluskan gitu kan. Jadi alangkah baiknya siswa kita yang lulus di tahun pertama ini, perdana ini kan harus mengoptimalkan waktu, harus memanfaatkan waktu, terutama ya itu tadi kan. Bahasa Inggris itu merupakan suatu modal lah, investasi untuk meraih katakanlah untuk meraih cita-cita yang terbaik. So you are the first student here, yeah, of course. You have longing for to reach your ability, your motivation, yeah, especially your English should be capable, yeah, in order to get good job. Itu kan. Jadi tentunya bagi kamu ya. Karena ini tahun pertama bagi kamu, ya Ananda Nova kan baru kelas 10, ya tentunya perdalamlah pengetahuan terutama di bidang umum ya, dan juga di bidang keahlian. Nah, keahlian itu sangat penting, gitu kan. Dan bahasa Inggris juga merupakan bagian dari vokasi, bagian dari hal yang sangat penting. Itu. Terus nih, saya dengar kan Bapak rumahnya jauh kan dari sekolah. Iya. Rumah kan jauh. Terus menempuh waktu lah untuk lama kan itu. Bapak tuh menempuh waktu berapa lama dari rumah untuk ke sekolah. Terus
Dari desa mana sih? Oh iya. Ah, Ya sebenarnya kita ini berasal dari daerah yang sama, Nova, gitu kan? Iya, ya. So I know that you are from Betung, ya. Ya, your district is Lubuk Liat, right? Ya. benar. So I live in Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, ya. Seri Tanjung. Iya, saya. Seri Kembang? Iya, that's right. Okay. I teach in Muhammadiyah of Seri Kembang, ya. So until now, I still believe of Muhammadiyah Institution of Seri Kembang Regency. I mean Seri Kembang district. So I teach of Islamic high school student there. Jadi saya itu ya alhamdulillah masih dipercaya mengajar di salah satu perguruan Muhammadiyah yang sama dengan kita di perguruan Muhammadiyah Seri Kembang. Ya sejak tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih dipercaya. Dan juga saya mengajar di tempat kita ini awalnya itu SMA. The first time that our institution is senior high school. Jadi pertama kali itu saya mengajar itu bukan di SMK tapi di SMA Muhammadiyah. Sejak tahun 2002-2003 gitu kan. Ya kalau hitungan jarak ya memang agak jauh lah ya, kira-kira bisa menempuh waktu 50 menit. 50 menit? Iya, 50 menit, hampir 1 jam gitu kan. Jaraknya itu kira-kira 33 km dari kampung halaman saya ya. My hometown Tanjung Raja is 33 km ya. Jadi kampung halaman saya itu kira-kira 33 km bisa sampai ke sini gitu kan. Ya tapi ya dengan adanya kita itu semangat ya itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala lah. Tidak ada hambatan ya? Iya, tidak ada hambatan. Ya. Sudah berapa lama sih jadi guru bahasa Inggris itu? Iya. Sebenarnya ya tadi sudah saya katakan ya, pendidikan saya itu latar belakangnya memang bahasa Inggris, tapi saya bukan sarjana saat itu, tapi masih sarjana muda, diploma 3 saat itu kan. Tadi sudah saya katakan juga, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan gitu kan, tapi waktunya tidak begitu lama. Dan sejak tahun 2002-2003, alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Belum lahir aku Pak. Iya. Jadi sejak tahun 2002-2003 ya saya mengajar di perguruan Muhammadiyah Tanjung Raja, kemudian lanjut di perguruan Muhammadiyah Seri Kembang sejak tahun 2007-2008 gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Yeah, hopefully that I want to be a teacher until at the end of my soul, until of my death. Sampai akhir hayat, mudah-mudahan itu saya itu bisa untuk mengembangkan profesi ini, gitu kan? Karena menjadi guru itu merupakan salah satu tugas yang paling mulia dalam mendidik anak bangsa, gitu kan? Terus itu Pak, kenapa sih Bapak pengen jadi guru atau mau menjadi guru padahal kan honornya itu pas-pasan, terus kan menguji kesabaran, menghadapi anak-anak yang kadang suka bandel, nakal gitu Pak. Iya, ya memang benar ya. Banyak yang boring untuk menjadi guru, banyak yang nggak suka gitu kan, membosankan katanya kan, ya. Tapi ini dari hati nurani saya, hati kecil saya, gitu kan, karena latar belakang pendidikan tadi di guru juga ya. Jadi ada keinginan untuk mendidik anak-anak gitu ya. Jadi walaupun itu menjadi tantangan, tapi ya ini panggilan jiwa gitu ya. I think it's my character to be a teacher ya, to attract emotional for students ya. Jadi kiranya saya itu bisa melatih diri gitu kan. Nah, dan besar harapan peserta didik yang kita ini kan ya, yang kita berikan pemahaman pengetahuan, yang kita berikan behavior, attitude ya, tingkah laku ya, sikap gitu kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masa depan peserta didik. Nah, itulah yang membuat saya itu tertarik untuk menjadi guru gitu kan. Walaupun katakanlah ya, so of course salary is still lower ya, still lower. Ya kadang-kadang ya kita tahu ya tentunya kalau kita melihat dari penghasilan ya salary-nya itu kan rendah gitu kan kalau dibandingkan dengan profesi yang lain. Ya itulah yang membangkitkan semangat saya ya, katakanlah teachers is my way, teachers is my soul ya. Jadi menjadi seorang guru itu adalah jiwaku ya, atau panggilan hati gitu ya.
dari tahun 2002 ya Pak ya? Iya. Dari tahun 2002 sampai sekarang menjadi guru, apakah ada itu kesan misalnya tuh, kesan apa ya misalnya yang paling membuat Bapak tuh senang atau membuat Bapak malah sedih, konyol gitu Ya. selama menjadi guru? Iya. Guru Terima bahasa kasih Inggris. Ananda Nova ya, pertanyaan yang sangat baik itu kan. Jadi tentunya ya selama perjalanan karir saya menjadi seorang guru bahasa Inggris itu kan di tahun 2004 itu kan, jadi ada sesuatu yang sampai sekarang tidak terlupakan. It is such unforgettable memories in my life ya. Jadi memori yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa gitu kan. Sangat diingat ya. Iya, jadi saat itu ya ujian nasional yang pertama, the first final exam here. So there are 7 students still. So wow, I'm very sad at that time. Jadi saat itu kan di ujian nasional pertama itu kan ya ada siswa kita ya, murid kita yang katakanlah ada 7 orang yang belum berhasil. Nah itulah apa namanya, katakanlah ya memori yang sulit untuk saya lupakan. Katakanlah itu memori buruk gitu kan. Berita yang tidak baik, ada 7 orang ya yang belum berhasil. Salah satunya mata pelajaran bahasa Inggris yang membuat mereka itu gagal. Itu. Nah, jadi sejak itu saya itu kan berusaha apa yang harus saya perbuat. Karena saat itu ya bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran wajib. Apabila ada salah satu dari mata pelajaran tersebut yang nilainya di bawah standar gitu kan, terutama bahasa Inggris, maka siswa tersebut belum bisa lulus. Nah, jadi sejak itu ya saya itu selalu menjadi ingatan, itu memori buruk, a bad dream in my life ya. Mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Tapi alhamdulillah saat itu kan ada 7 orang siswa kita yang belum berhasil bisa mengikuti apa namanya, katakanlah remedial atau remedi atau hair, dulu namanya hair dulu namanya gitu kan. Alhamdulillah mereka berhasil semua. Gitu. Kemudian ada memori yang menyenangkan juga ya. Di tahun 2005 itu kita pernah juga study tour ke Bengkulu gitu kan, bersama Ibu Yuniarsa, guru kita ya. Dan kemarin di 2022 juga kita perdana itu anak farmasi study tour ke Bengkulu, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita mengikuti program study tour ke luar kota nantinya. Gitu kan. Jadi di tahun 2005 itu saat itu kan ya masih masih alami. Ya, suasananya masih begitu segar gitu kan. Ya alhamdulillah kan anak-anak itu begitu tertarik untuk kunjungan wisata ke Bengkulu itu di tahun 2005. Tipsnya Pak untuk belajar bahasa Inggris tuh supaya mudah dipelajari, supaya mudah diingat gitu kan Pak. Soalnya kan soal pengucapannya itu kan susah kan. Kalau Indonesia kan kalau misalnya A dibaca A kan. Kalau Inggris tuh kalau huruf A dibaca E kan. Iya, betul. Kan kalau E itu dibaca I kan. Iya, betul. Itu bagaimana Pak cara belajarnya supaya cepat dalam berbicara bahasa Inggris? Iya, inilah yang menjadi masalah ya. The most problem for the students ya. How to enlarge your English will be skillful for a student. Jadi bagaimana untuk meningkatkan supaya bahasa Inggris itu menjadi katakanlah menjadi bahan untuk menjadi keahlian bagi seorang siswa gitu kan. Karena bahasa Inggris itu yang diutamakan itu speak up, berbicara. Gitu kan. Jadi bagaimana nantinya siswa itu bisa presentasi, bisa berbicara gitu baik. Kan. It is not also written but also spoken, ya. Nah, jadi bukan hanya menulis, bukan hanya membaca, tapi yang lebih itu speak up, berbicara itu kan. Jadi tipsnya itu banyak itu Ananda Nova. Yang pertama ya kamu harus bisa menguasai kosakata, gitu kan. Ya, jadi your vocabulary should be increased ya. And then your pronunciation is better, and you always greet and imitate foreigners. Yeah, so I remember when I was still senior high school. At that time I watch Western film at TPRI. Nah, jadi itu ya. Jadi salah satunya juga, ya kita harus belajar bahasa Inggris itu kan tip-tipnya itu perbanyak kosakata gitu kan. Kemudian pengucapan itu harus kita bisa meniru native speakernya, pembicara aslinya gitu kan.
Ya, sejak itu kan waktu saya SMA, saya itu pernah itu apa namanya, katakanlah tidak pernah lost, tidak pernah miss ya, menonton film barat. Kalau tidak salah judulnya itu apa, saya lupa. The most beautiful girl saat itu kan. Ya, jadi antara ucapan dengan apa yang mereka katakan ya itu sinkron, hampir sama gitu kan. Ya. Nah, jadi stylenya juga berbeda, ada American style, ada British style gitu ya. Itu kenapa sih Pak bisa beda? Padahal kan sama-sama Inggris kan, seharusnya kan kita belajar bahasa Inggris yang asli. Kenapa harus pakai Inggris dari Amerika? Iya, ini menarik ya. Memang kalau kita berbicara itu ya, sebaiknya kita tuh gunakan American Style. Iya, American style gitu kan. Supaya orang itu lebih katakanlah lebih gaul gitu ya. Atau lebih mudah dipahami. Kalau kita menggunakan British style ya, itu tentunya bahasa Inggris yang memang benar-benar baku gitu kan. Asli. Ya, asli gitu kan. Ya, biasanya itu kalau kita misalnya dalam membuat karya ilmiah itu gunakanlah bahasa Inggris yang sesuai dengan kaidahnya gitu kan, British style gitu. Tapi kalau kita berbicara interaktif seperti ini ya please use American style. It's better ya. Lebih baik kita gunakan ya gaya Amerika lah gitu ya. Terus Pak, misalnya ada orang Inggris asli bertemu dengan Inggris Amerika, bagaimana mereka berbicara gitu? Apakah ada yang dirubah? Apa yang Inggris itu memakai Amerika atau Amerika yang memakai Inggris? Iya, tentunya ya. Ada orang Inggris yang asli dan juga ada orang Amerika. Ya, mereka itu ya biasa saja berbicara, ya. Kan orang Inggris sendiri sudah bisa memahami American style. Begitu juga dengan orang Amerika, sudah bisa memahami British style gitu kan. Jadi tentunya mereka itu dalam berkomunikasi ya, katakanlah mereka itu langsung menyatu. Gitu kan. Gitu. Jadi American style and British style is not so different. Of course, they are the same ya. Jadi tentunya mereka itu tidak jauh berbeda ya, tapi ya itu sajalah, katakanlah American style itu ya lebih simple, lebih sederhana kan, lebih mudah dipahami gitu kan. Yang jelas mereka sudah tahu. Terus Bapak tuh pertamanya tuh belajar Inggris British atau Amerika dulu Pak? Dulunya ya jujur ya, saya tuh nggak tahu yang mana British, yang mana Amerika dulu kan, nggak tahu. Terutama saat masih kuliah semester 1 dan semester 2. Nah begitu semester 3 ada hampir memahami gitu kan. Perbedaannya. Iya perbedaannya. Jadi saat itu ya memang sekarang katakanlah saya jujur ya, I believe that I still gaptek ya, gaptek juga mengenai pemahaman apakah gunakan British style, apa gunakan American style gitu kan, ya. Tapi ya mudah-mudahan itu kalau kita bisa dengar ya kita bisa tahu, iya bisa tahu itu, oh ini cara Amerika, ini cara British gitu kan, ya. Ada pesan nggak untuk calon siswa SMK Farmasi Muhammadiyah Tanjung Raja? Oh ya, alhamdulillah ya. Sekarang ini sudah PPDB ya, siswa baru kan. Kalau nggak salah itu di tahun ajaran yang akan datang itu siswa baru kita itu sudah mencapai hampir 36 ya, gitu kan. Jadi gini ya, harapan ya supaya nanti calon-calon peserta didik yang akan belajar di SMK Muhammadiyah Tanjung Raja ini ya pertama mempunyai akhlak yang paling baik, itu yang diutamakan ya. Jadi good behavior and good attitude is a main thing being a student of Vocational High School of Muhammadiyah Tanjung Raja. Jadi ya itu yang harus kita utamakan. Kita untuk katakanlah untuk intelektual itu nanti nomor 2. Jadi yang utama itu adalah akhlak dan budi pekerti. Gitu ya. Kemudian pesan yang berikutnya kepada peserta didik baru ya, disiplin gitu kan, punya motivasi, punya kemauan yang keras gitu kan. Jadi disiplin itu merupakan ya awal dari keberhasilan gitu kan ya. Jadi discipline is main thing to read of successful in our lives. Jadi disiplin itu merupakan awal dari keberhasilan kita.
Nah, begitu nanti kita after graduating from vocational high school or university, so we have claimed that we are a discipline, so of course, mudah-mudahan nantinya, itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama dalam menghadapi masa depan kita nantinya kan, apakah nanti, itu sering tuh saya katakan ya kepada siswa yang sebentar lagi akan tamat gitu ya, itu ada 3 pilihan yang harus kamu dapatkan gitu kan. Di kelas 10, kelas 11 juga pernah saya katakan begitu. So after graduating from vocational high school, 3 choice should be claimed in your soul, in your body, looking for job, mencari kerja, continuing to university, lanjut ke perguruan tinggi, or getting married atau nikah. Nah, kalau bisa ya tiga-tiganya gitu kan. Janganlah Pak. Janganlah ya. Jangan dulu. Iya. Puas-puas dulu kan. Iya, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, sudah cukup podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima atas kasih ceritanya. kembali. Iya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think that's all. Thank you so much for giving me a time and chance. Hopefully that you are better and you can reach your bright future in your lives. Bye-bye. Akhir kata, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.